مقادير يا قلبي انا مقادير وسمي انا مقادير يا قلبي انا. Morning sunshine. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Akmal dengan NIM 2306111378 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas THPB, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Jadi di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas laporan praktikum kimia dasar. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa atau volumetri. Nah, sebelum kita membahas titrasi asam basa, kita harus mengetahui apa itu titrasi. Nah, jadi titrasi itu merupakan suatu proses penentuan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan diperlukan untuk bereaksi secara lengkap dan sejumlah contoh tertentu yang dianalisis. Prosedur analisis yang melibatkan titrasi dengan larutan-larutan yang konsentrasinya diketahui itu disebut dengan analisis volumetri. Nah, jadi titrasi itu bisa kita bedakan berdasarkan jenis reaksinya, itu ada beberapa jenis. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam dan basa. Baik, kita lanjutkan. Jadi, apa itu titrasi asam dan basa? Titrasi asam dan basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya ataupun sebaliknya dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Nah, jadi ada dalam titrasi asam dan basa itu mempunyai prinsip, yakni titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer ataupun titran. Kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa ataupun sebaliknya. Nah, jadi titran ditambahkan titer tetes demi tetes mencapai keadaan ekuivalen, yang artinya secara stoikiometri titran dan titer tepat habis bereaksi. Dalam hal ini biasanya ditandai dengan berubahnya warna indikator. Nah, keadaan ini disebut sebagai titik ekuivalen, yaitu titik di mana konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa, atau titik di mana jumlah basa yang ditambahkan sama dengan jumlah asam yang dinetralkan, atau H+ itu sama dengan OH-. Sedangkan keadaan di mana titrasi dihentikan dengan cara melihat perubahan warna indikator disebut sebagai titik ekuivalen. Titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ini mendekati titik ekuivalen, tapi biasanya titik akhir titrasi melewati titik ekuivalen. Jadi karena hal itulah makanya titik akhir titrasi sering juga disebut sebagai titik ekuivalen. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang titik ekuivalen atau titik stoikiometri tadi. Jadi titik ekuivalen itu adalah suatu reaksi kimia atau suatu titik ketika asam dan basa dalam jumlah yang sama telah tercampur. Dengan kata lainnya, mol asam sama dengan mol basa dalam persamaan kimianya. Rasionya sendiri tidak harus 1:1 ya, tetapi rasio keduanya harus sama di dalam persamaan tersebut. Jadi titik ekuivalen ini dapat dicari dengan menggunakan indikator seperti indikator PP atau fenolphthalein atau metil jingga. Nah, sementara itu titik akhir titrasi yang tadi itu mengacu pada titik ketika indikatornya mengubah warna larutan pada saat titrasi. Nah, pada praktikum yang telah dilaksanakan tentang percobaan titrasi asam basa atau volumetri, itu ada menggunakan beberapa alat dan bahan. Untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama itu buret, kemudian statip, kemudian Erlenmeyer, dan pipet tetes.
Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu larutan NaOH standar, kemudian larutan sampel, dan yang terakhir ada indikator PP atau indikator phenolphthalein. Oke, kawan-kawan sekalian, itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang titrasi asam dan basa ataupun volumetri. Jadi, tujuan dari pembuatan video ini sepenuhnya untuk jagung manis. Jadi, pembuatan ataupun tujuan dari pembuatan video ini itu sepenuhnya untuk pemenuhan tugas laporan praktikum kimia dasar yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 kemarin di Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau. Kepada kawan-kawan semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian pada video kali ini. See you next time. Bye-bye. Love you all.